G-Max memang sudah menjadi salah satu skuter matic gambot yang banyak dilirik oleh banyak masyarakat Indonesia. Tapi pabrikan otomotif lainnya ternyata tak mau kalah, di mana banyak pabrikan lain yang juga ikut memproduksi skuter matic gambot guys. Bahkan banyak yang mengklaim jika kendaraan itu menjadi pesaing ketat dari Yamaha NMAX. G-Max telah dirilis, NMAX 2022 Auto Minder. Number 8. Pabrikan SYM berani lawan Yamaha. SYM Joyride 2000i Evo masuk Indonesia lewat PT Sanyang Industri Indonesia atau SII. Tapi unit tes ini kami dapatkan dari PT Sentra Karya Eka Megah atau SKE selaku main dealer SYM untuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. PT SKE sengaja mengajak redaksi untuk mencoba motor 34 jutaan ini. Penasaran? Yuk, mari kita coba. SYM Joyride 200i Evo ini memang tergolong matic berukuran besar. Lihat saja, bentuknya lebar dengan windshield depan yang menjulang. Meski nampak gambot, menariknya motor ini punya dimensi yang tidak terlalu panjang. Pasti ada hubungannya dengan handling nih. Sabar, kita ulas nanti. Number 7. Desain G-Max terbaru. Sekarang kita lihat desainnya terlebih dahulu. Dari depan, dua lampu berdesain split membuatnya terlihat lebar, sedang di belakang malah tampil membulat. Komposisi jadi proporsional dengan diaplikasikannya jok tebal dan sandaran belakang. Di bawah jok sudah tersimpan box bagasi berukuran super lega. Yang unik dari membukanya dilakukan dengan menekan tombol di panel setang sebelah kiri. Secara otomatis, kunci akan terbuka dan jok yang sudah dilengkapi penahan hidrolis ini akan langsung terbuka. Lucunya lagi, jok membuka bukan ke depan, tapi ke samping, memudahkan saat memasukkan lebih banyak barang. Panel indikatornya juga lengkap, mulai dari speedometer, tachometer, dan suhu mesin yang ditampilkan secara analog. Di panel digital ada odometer, trip meter, voltmeter, dan indikator bahan bakar. Belum lagi tambahan lampu engine checks. Untuk sistem injeksinya juga indikator oli mesin. Makin menyenangkan ketika lampu dinyalakan. Iluminasi berwarna biru akan langsung memanjakan mata. Number 6. Kelebihan penantang Yamaha NMAX. Yang unik, cara membukanya dilakukan dengan menekan tombol di panel stang sebelah kiri. Secara otomatis, kunci akan terbuka dan jok yang sudah dilengkapi dengan penahan hidrolis ini akan langsung terbuka. Lucunya lagi, jok membuka bukan ke depan, tapi ke samping. Memudahkan saat memasukkan barang lebih banyak. Panel indikatornya juga lengkap, mulai dari speedometer, tachometer, dan suhu mesin yang ditampilkan secara analog. Di panel digital ada odometer, trip meter, voltmeter, dan indikator bahan bakar. Belum lagi tambahan lampu engine check. Untuk sistem injeksinya juga indikator oli mesin. Makin menyenangkan ketika lampu dinyalakan, iluminasi berwarna biru akan langsung memanjakan mata. Ketika di bawah jalan pun terasa kalau suspensinya empuk. Karakternya memang mengutamakan kenyamanan. Dan yang paling mengejutkan adalah, meski terlihat besar tapi handlingnya tetap mudah. Meliuk di tikungan bersudut tajam sekalipun tetap bisa dilakukan dengan santai. Number 5. G-Max dibuat tak kalah dengan NMAX. Yang pasti ada hubungannya dengan wheelbase-nya yang hanya 1440 mm. Secara kasat mata, meski besar motor ini tidak terlalu panjang, pantas saja. Remnya juga istimewa. Kedua roda sudah dikawal dengan disc brake. Sekali colek tuas rem, motor langsung melambat signifikan. Number 4. Performa G-Max. Meski diklaim menggunakan nama 200, tapi sebenarnya kapasitas mesin motor ini cuma 171,2 cc. Mesinnya 1 silinder soh dengan 4 klep. Meski terdengar sederhana, mesinnya sudah menggunakan pendingin cair atau radiator. Wah, bakal selalu adem nih.
Ketika mesin dinyalakan, suaranya terdengar halus. Begitu juga dengan getarannya yang tidak terlalu terasa sampai ke kaki dan tangan. Tarikannya pun cukup responsif. Terlebih, motor ini menggendong bodi yang tidak kecil bobotnya. Nah, kalian tahu bobotnya berapa? Bobotnya adalah 155 kg. Tenaganya memang terasa halus di putaran bawah, tapi menengahnya tetap terasa kuat, sepadan dengan bentuknya yang gambot. Number 3. Eksistensi SYM Joymax. Sanyang Motor atau SYM segera merilis produk terbarunya, Joymax Z300. Maxi skuter hasil pengembangan versi 2019 digadang bakal menyaingi eksistensi Yamaha X-Max di pasar global. Seberapa menarik perbekalan produk asal Taiwan? Impresi kami langsung tertuju pada tampilannya. Tak bisa dibilang sama seperti generasi pendahulu, pasalnya SYM Joymax Z300 kini jauh lebih modern. Apalagi kalau bukan terkait sematan sepasang lampu utama yang jauh agresif. Bukan cuma bentuk, penegasan pun digoreskan melalui sematan DRL atau Daytime Running Light sebagai padu padan penerangan utama LED. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Menariknya, wajah Joymax Z300 justru kelihatan mirip Yamaha X-Max. Memang tak ada lampu mungil di antara headlight-nya, tapi beberapa detail semisal bibir di bawah lampu juga diaplikasikan pihak SYM. Lalu, cover bodi depan yang serasa punya tarikan serupa. Kendati begitu, Joymax punya bentukan tebeng mirip kepunyaan Yamaha NMAX, apalagi dengan bentuk lampu sen yang demikian. Number 2. Spesifikasi G-Max yang bikin NMAX minder. Sejatinya bagian itu pula yang berubah dari SYM Joymax Z300i, di mana sebelumnya sinyal tersebut sejajar lampu utama, termasuk pula wujud windshield. Dibanding Joymax lawas, penahan angin ini merupakan wujud penyelarasan SYM terhadap wajah anyar Joymax. Selain itu, item ini juga dapat disetel secara elektrik. Pun demikian pada panel meter. Kombinasi indikator analog digital memang masih dipertahankan. Ingat, hanya saja penyajiannya sekarang lebih atraktif, terutama jika menyoroti area Multi Information Display atau MID. Untuk kemudi tetap mengandalkan bentuk sebelumnya setang menekuk demi menunjang pengendaraan yang rileks. Tak cuma itu, seperti disebut oleh Motorcycle, ubahan Joymax Z300 juga menyasar ke area tempat duduk. Khusus pengemudi, ketinggian jok dibuat 747 mm, disesuaikan untuk motoris pasar Asia. Mengenai desain tetap dibuat bertingkat. Namun, sandaran jok depan lebih tebal dari sebelumnya. Sayang, tak ada penjelasan soal ubahan di buritan. Meski besar kemungkinan dia juga sudah mengaplikasikan jenis lampu hemat daya. Diungkapkan pula bahwa kebaruan SYM Joymax Z300 terletak pada sistem kunci. Tak lagi menggunakan penguncian konvensional, kunci berpengaman magnet. Kini dirinya memakai sistem keyless layaknya X-Max. Sedangkan sumber untuk mengisi ulang daya gawai tetap bersemayam di konsol box berlokasi di bawah kemudi sebelah kanan. Ketersediaan fitur ini penting guna menunjang kebutuhan pengendara yang gemar lakoni perjalanan jauh, termasuk pula daya tampung tangki bahan bakar 12 liter. Lalu, kapabilitas barang bawaan super luas. Seperti edisi pendahulu, bagasi Joymax Z300 dapat menelan 2 buah helm sekaligus. Number 1. Menggunakan sistem teknologi hidrolik. Pengoperasiannya pun memudahkan si pemilik karena menggunakan sistem hidrolik. Informasi dari sumber serupa menyebut,
SYM Joymax Z300 menggendong mesin 1 silinder berkupigasi 278 cc. Torehan daya maksimal dikatakannya mencapai 24,1 HP atau 8000 rpm. Momen puntir tertinggi adalah 24 Nm di sejak putaran mesin 6500 rpm. Jika menilik capaian Joymax sebelumnya, ada revisi penurunan daya hampir 2 daya kuda. Kalau diadu dengan Yamaha X-Max 300, dia, Joymax Z300 kalah sedikit. Begitu pula mengenai kelengkapan fitur lain, sebagai contoh bekalan sistem keselamatan. X-Max disemati rem ABS disertai kontrol traksi atau Traction Control System. Sementara Joymax Z300 hanya rem dengan sensor saja. Namun perlu dikonfirmasi saat produk ini benar-benar sudah dirilis resmi.